Bayangkan, sekarang sudah bulan April. Matahari baru mulai menghangat, tapi hasrat untuk menikmati sayuran segar dan renyah langsung dari kebun sudah tak tertahankan. Rasanya panen pertama masih jauh di depan. Ya? Tunggu dulu. Bagaimana kalau saya katakan bahwa perkiraan itu salah besar? Anda bisa mengakali kalender dan menikmati hasil kebun sendiri saat tetangga baru mulai mengolah tanah. Hari ini kita akan membahas sihir berkebun sejati, penanaman di musim gugur, atau dikenal sebagai penanaman menjelang musim dingin. Saya akan beberkan 20 jenis tanaman yang wajib Anda tanam saat ini, sehingga Anda bisa menikmati panen segar di awal musim semi. Siap menjadi pekebun yang paling sukses dan paling awal musim ini? Kalau begitu, mari kita mulai. Banyak yang mengira bahwa pekerjaan di kebun saat musim gugur hanya selesai setelah memetik apel terakhir dan membersihkan daun-daun kering. Padahal pekebun yang cerdik tahu betul, musim gugur adalah waktu terbaik untuk menanam fondasi bagi kejayaan panen musim semi. Metode ini dinamakan penyemaian menjelang musim dingin. Idenya sangat sederhana, seperti halnya semua penemuan jenius. Kita menabur benih ke tanah yang sudah dingin, bahkan hampir membeku. Syarat utamanya adalah benih tidak boleh sampai berkecambah sebelum musim dingin tiba. Selama berbulan-bulan di musim dingin, benih-benih ini menjalani proses stratifikasi alami, yaitu penguatan dan pengerasan melalui suhu dingin. Mereka tertidur di bawah selimut salju, mengumpulkan energi. Begitu salju mencair di musim semi dan matahari pertama menghangatkan tanah, benih akan langsung berpacu tumbuh. Tanaman hasil penyemaian ini bisa jauh lebih cepat, 2, bahkan 3 hingga 4 minggu, dibandingkan benih yang ditanam di musim semi. Hasilnya, tanaman yang tumbuh lebih kuat, lebih tahan terhadap penyakit, dan tidak mudah terpengaruh cuaca. Ini bukan sihir, tapi teknik pertanian cerdas yang akan sangat menghemat waktu dan tenaga Anda di musim semi. Dan yang membuka daftar panen awal kita, tentu saja, adalah bawang putih musim dingin, sang raja pangan. Tak ada kebun yang merasa lengkap tanpa bawang jenis ini, dan itu memang sudah sepantasnya. Menanamnya saat musim gugur adalah investasi menguntungkan demi stok bumbu dan hidangan lezat di musim panas nanti. Yang paling penting, pilih jenis yang benar. Lupakan bawang putih jenis musim semi. Kita harus menanam yang musim dingin. Cari varietas seperti Lyubasha, Komsomolets, atau Podmoskovny. Jenis-jenis ini sangat kuat menghadapi musim dingin dan menghasilkan kepala bawang yang besar dan beraroma tajam. Waktu penanaman adalah momen kunci. Biasanya, ini dilakukan 3-4 minggu sebelum datangnya embun beku yang stabil ketika suhu tanah sudah turun hingga 5-7 derajat Celcius. Di wilayah garis lintang tengah, biasanya ini terjadi pada akhir September atau awal Oktober. Bawang harus sempat berakar, tapi tidak boleh sampai mengeluarkan tunas hijau. Siapkan bedengan jauh-jauh hari. Tambahkan humus atau kompos. Tetapi sama sekali jangan gunakan kotoran ternak atau pupuk kandang yang masih segar. Pilih siung yang paling besar dan sehat. Tanam dengan pangkal menghadap ke bawah, sedalam 5 hingga 7 cm, beri jarak 10 cm di antara siung. Setelah penanaman, wajib mulsa bedengan menggunakan gambut, daun kering, atau jerami. Lapisan mulsa setebal 10 cm ini akan berfungsi seperti selimut hangat bagi bawang putih kita. Saat musim semi tiba, segera setelah salju hilang, Anda akan melihat tunas-tunas hijau bermunculan secara serentak. Ini adalah salah satu pemandangan yang paling menyenangkan bagi para pekebun. Tanaman wajib berikutnya, yang harus ada di bedengan musim dingin adalah bibit bawang merah. Kalau Anda ingin panen daun bawang yang segar dan umbi bawang yang kokoh lebih cepat dari yang lain, cara ini wajib dicoba. Bawang yang ditanam di musim gugur akan membentuk sistem perakaran yang kuat, sehingga pada musim semi, pertumbuhannya akan melesat dengan kekuatan yang luar biasa. Untuk penanaman menjelang musim dingin, pilih bibit bawang yang kecil, dengan diameter sekitar 1 cm. Umbi bibit yang terlalu besar justru berisiko tinggi untuk cepat berbunga, atau istilahnya bolting. Varietas yang sangat cocok antara lain Stuttgarter Riesen, Radar, atau Shakespeare. Waktu penanamannya mirip dengan bawang putih, yaitu kira-kira sebulan sebelum musim beku tiba. Penting untuk tidak terburu-buru menanamnya, agar bawang tidak bertunas lebih awal. Bedengan juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Pastikan lokasinya cerah dan tidak tergenang air saat musim semi tiba.
Tanam bibit bawang pada kedalaman sekitar 3 hingga 4 cm, dengan jarak tanam di barisan sekitar 7 hingga 10 cm. Setelah ditanam, jangan lupa memberikan mulsa di atasnya. Anda bisa menggunakan gambut atau kompos yang sudah matang. Mulsa ini tidak hanya berfungsi menghangatkan umbi, tetapi juga menyediakan nutrisi tambahan saat musim semi. Pada awal musim semi, Anda akan mendapatkan daun bawang yang hijau dan juicy untuk salad pertama. Dan pada pertengahan musim panas, Anda akan memanen umbi bawang besar yang utuh, yang dapat disimpan dengan baik. Ini adalah cara yang sangat mudah untuk memastikan persediaan bawang merah Anda tercukupi sepanjang tahun. Kita mulai dengan sayuran umbi yang pertama, wortel. Ya, betul sekali. Wortel juga bisa. Bahkan harus kita tanam menjelang musim dingin. Dijamin, hasilnya akan membuat Anda terpukau. Wortel yang ditanam saat musim gugur akan bertunas 2 hingga 3 minggu lebih awal dibandingkan yang ditanam saat musim semi. Kecambah wortel ini memanfaatkan kelembaban musim dingin, sehingga pertumbuhannya cepat dan serentak. Umbi yang dihasilkan akan sangat renyah dan manis. Selain itu, lalat wortel, hama utama, tidak akan sempat merusaknya. Karena masa aktif hama ini baru dimulai belakangan. Untuk penanaman di akhir tahun, pilihlah varietas yang cepat panen atau sedang, dan pastikan ia tahan terhadap bolting atau berbunga, misalnya varietas Nanskaya 4, Vitaminaya 6, atau Losinoostrovskaya 13. Aturan utamanya, benih harus ditabur saat tanah sudah mulai dingin atau sedikit membeku, biasanya saat salju pertama turun, yaitu di akhir Oktober atau bahkan di bulan November. Siapkan bedengan jauh-jauh hari saat tanah masih gembur. Buat alur sedalam 2 hingga 3 cm. Taburkan benih dalam kondisi kering dan tingkatkan dosis penaburan sekitar 1/4 lebih banyak dari penanaman musim semi. Tutup benih dengan tanah kering atau gambut yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Ingat, jangan disiram sama sekali. Begitu musim semi tiba dan salju mencair, wortel Anda akan langsung tumbuh dengan cepat. Anda sudah bisa menikmati wortel muda yang renyah di bulan Juni. Umbi akar luar biasa lainnya yang cocok untuk ditanam di musim gugur adalah bit. Banyak orang ragu menanam bit di akhir tahun karena takut tanaman ini akan cepat berbunga. Cabul. Padahal jika tekniknya tepat, hasilnya akan luar biasa. Keunggulannya serupa dengan menanam wortel, yaitu panen bisa didapatkan lebih cepat, tanaman bisa memanfaatkan kelembapan di awal musim semi, dan menghasilkan tanaman yang lebih kokoh dan sehat. Ditambah lagi, panen bit lebih awal memberikan kesempatan emas untuk menyiapkan masakan atau sup musim panas, seperti borscht, dari sayuran yang kita tanam sendiri. Untuk penanaman di akhir tahun, varietas yang tahan terhadap suhu dingin dan tidak gampang berbunga adalah pilihan yang paling ideal. Perhatikanlah varietas seperti Podzimnyaya A474. Namanya saja sudah menjamin keunggulannya, serta Holodostoikaya 19 dan Yegiptskaya Ploskaya. Teknik penyemaiannya sangat mirip dengan menanam wortel. Siapkan bedengan sejak musim gugur dan buat parit-parit tanam. Alur. Penyemaian dilakukan di akhir bulan Oktober atau November, yaitu ketika cuaca dingin mulai stabil dan suhu tanah sudah mendekati 0 derajat. Sebarkan benih kering ke tanah yang sudah dingin, bahkan sedikit membeku, dan tingkatkanlah norma atau jumlah penyemaian. Tutup parit tanam dengan tanah kering atau gambut yang telah disiapkan dan disimpan di tempat yang hangat sebelumnya. Di musim semi, Anda akan mendapatkan kecambah yang serentak, dan pada akhir Juni, Anda sudah bisa mulai memanen umbi akar bit pertama Anda. Siapa sih yang enggak suka lobak musim semi yang pertama? Renyah, crunchy, segar, dengan sedikit rasa pedas yang menggigit. Menanamnya tepat sebelum musim dingin atau pre-winter planting, memungkinkan kita memanen delikates ini super cepat, bahkan hanya 2 minggu setelah salju mulai hilang. Bisa dibilang ini adalah sayuran yang paling cepat panen di kebun musim semi. Ketika tetangga lain baru merencanakan menanam, Anda sudah bisa asik menikmati hasil panen Anda yang renyah. Untuk penanaman di akhir musim gugur, pilih varietas yang benar-benar cepat panen, misalnya 18 hari, Sipanas, atau sarapan Prancis. Kuncinya, tabur benih lobak selambat mungkin, tepat sebelum embun beku yang pertama datang. Waktu idealnya biasanya di bulan November, ketika tanah sudah mulai mengeras karena dingin. Tentu saja, bedengan harus disiapkan jauh-jauh hari saat tanahnya masih mudah digali. Tanam benih di parit kecil sedalam 1,5 hingga 2 cm, lalu tutup dengan tanah yang kering. Penting untuk dicatat,
Karena ditanam sebelum musim dingin, Anda harus menabur benih lobak 2 kali lipat lebih banyak daripada penanaman biasa di musim semi. Ini untuk mengantisipasi bahwa tidak semua benih akan berhasil melewati masa dingin. Tapi, benih yang berhasil bertahan hidup akan menghasilkan tanaman yang luar biasa kuat dan sehat. Saat musim semi tiba, segera setelah salju menghilang, tutupi bedengan dengan plastik atau kain pertanian, agrofiber, untuk mempercepat pertumbuhan. Dan hasilnya, di akhir bulan April atau awal bulan Mei, Anda akan memanen hasil panen pertama Anda yang paling dinanti-nanti. Mari kita beralih ke sayuran hijau, dan yang pertama di daftar ini tentu saja adalah dill. Aromanya harum, tanamannya rimbun, dan ia adalah pelengkap wajib untuk hidangan apapun. Dengan menanam dill menjelang datangnya musim dingin atau masa dormansi, Anda dapat menjamin pasokan sayuran segar mulai dari awal musim semi hingga akhir musim gugur. Tanaman yang tumbuh dari benih yang ditanam di akhir musim cenderung lebih kuat, lebih rimbun, dan tahan terhadap penyakit. Mereka juga berbunga jauh lebih lambat, yang berarti kita bisa menikmati daunnya yang lembut lebih lama. Untuk penanaman di akhir musim ini, varietas dill apapun dapat digunakan, misalnya jenis Grybowski atau Alligator. Anda bisa menabur benih cukup terlambat, bahkan hingga menjelang embun beku yang stabil. Poin utamanya adalah, benih tidak boleh sempat berkecambah sebelum waktunya. Siapkan bedengan jauh-jauh hari, tanah harus gembur dan subur. Benih dapat ditaburkan baik dalam alur garis maupun secara menyebar sesuai kenyamanan Anda. Kedalaman tanam yang disarankan adalah sekitar 1,5 cm. Setelah ditanam, taburan benih bisa ditutup sedikit dengan mulsa dari gambut atau kompos. Dan ingat, jangan disiram. Di musim semi, dill akan tumbuh dengan sendirinya segera setelah tanah cukup hangat. Ia akan menjadi salah satu tanaman pertama yang memanjakan hidung Anda dengan aromanya. Dan bagian terbaiknya, dill yang ditanam sebelum musim dingin seringkali menghasilkan self-seeding yang melimpah. Jadi, di tahun berikutnya, Anda akan mendapatkan lahan dill pribadi Anda sendiri. Peterseli adalah pendamping abadi para pekebun. Tanaman ini diciptakan khusus untuk ditanam di penghujung tahun atau sebelum musim dingin tiba. Peterseli sangat tahan terhadap cuaca dingin. Biji-bijinya mengandung minyak atsiri yang justru memperlambat perkecambahan. Inilah alasannya mengapa jika Anda menanamnya di musim semi, Anda harus menunggu sangat lama hingga tunasnya muncul. Namun, penanaman di musim gugur adalah solusi yang tepat. Selama musim dingin, kulit biji akan rusak atau melunak, sehingga ketika musim semi datang, benih akan berkecambah dengan cepat dan serempak. Untuk metode penanaman sebelum musim dingin ini, sebaiknya pilih varietas daun seperti daun biasa, Obycnovennaia listovaya, atau raksasa Italia, Italian Giant. Meskipun demikian, peterseli akar juga dapat tumbuh dengan baik. Waktu tanam yang ideal adalah akhir musim gugur, tepat sebelum salju atau embun beku pertama turun. Tekniknya standar, siapkan bedengan terlebih dahulu, lalu buat alur sedalam 1 hingga 1,5 cm. Taburkan biji kering dan jangan ragu untuk meningkatkan jumlah benih yang ditanam. Tutup kembali dengan tanah kering. Di musim semi, Anda akan menuai peterseli yang lembut, wangi, dan penuh vitamin, nutrisi yang sangat Anda rindukan setelah musim dingin panjang. Peterseli yang bertahan hidup di dalam tanah selama musim dingin memiliki rasa dan aroma yang luar biasa pekat. Ini adalah bom vitamin sesungguhnya untuk salad musim semi pertama Anda. Pencinta daun-daunan aromatik, bagian ini wajib Anda simak. Ketumbar, atau yang lebih dikenal dalam bentuk daunnya sebagai cilantro, adalah kandidat sempurna lainnya untuk ditanam di masa menjelang suhu dingin. Ketumbar punya satu kelemahan utama, ia sangat cepat berbunga atau lari ke biji, apalagi kalau ditanam saat cuaca sudah mulai panas. Namun, jika Anda menanamnya saat musim sudah dingin, di mana suhu musim semi masih sejuk, ketumbar akan sempat menumbuhkan rumpun daun yang rimbun dan harum, jauh sebelum ia mulai berbunga. Metode ini memungkinkan Anda memperpanjang masa panen daun segar secara signifikan. Untuk penanaman, Anda bisa menggunakan varietas apapun, misalnya jenis Yantar atau Alexeevsky. Ketumbar harus ditaburkan pada akhir musim gugur, di tanah yang sudah mulai dingin. Kedalaman menanam benih cukup sekitar 1,5 cm. Sama seperti menanam di masa dingin lainnya, taburkan benih lebih rapat daripada menanam saat musim semi, dan pastikan Anda tidak menyiramnya. Cukup tutupi dengan tanah kering.
Saat musim semi tiba, ketumbar akan menyambut Anda dengan kecambah yang serempak dan muncul lebih awal. Daunnya yang pedas dan khas ini akan menjadi pelengkap yang lezat untuk hidangan daging, salad, dan sup. Dan jika Anda membiarkan sebagian tanamannya berbunga, menjelang akhir musim panas, Anda bisa memanen biji ketumbar sendiri, rempah yang sangat populer di dapur. Benar-benar keuntungan ganda dari satu petak kebun. Dan sekarang, mari kita bahas raja sayuran hijau yang paling bergizi, bayam. Bayam adalah gudang vitamin dan mineral yang luar biasa. Mendapatkannya di awal musim semi adalah sebuah keberuntungan besar. Bayam dikenal sebagai tanaman yang sangat tahan terhadap suhu dingin dan memerlukan durasi penyinaran matahari yang pendek. Inilah mengapa menanamnya sebelum musim dingin tiba adalah pilihan yang sangat ideal. Sinar matahari musim semi dan suhu yang dingin adalah kondisi terbaik bagi bayam untuk menumbuhkan daun yang tebal dan renyah. Jika durasi penyinaran terlalu panjang atau cuaca terlalu panas, bayam akan cepat berbunga atau kabur. Pilihlah varietas yang cepat panen, seperti Victoria, Matador, atau Zirno Lisni. Bayam dapat ditanam dalam 2 periode waktu. Periode pertama adalah di akhir Agustus atau awal September. Dengan penanaman ini, ia akan sempat membentuk roset daun kecil yang siap bertahan melewati musim dingin. Saat musim semi tiba, bayam akan melanjutkan pertumbuhannya lebih awal daripada tanaman lain. Periode kedua adalah penanaman klasik menjelang musim dingin, yaitu pada Oktober atau November saat tanah mulai membeku. Dengan cara ini, benih akan berkecambah di awal musim semi. Kedalaman penanaman benih cukup 2 hingga 3 cm. Tunas bayam tahan terhadap embun beku hingga -5 atau 6 derajat Celcius, jadi Anda tidak perlu khawatir. Di awal musim semi, Anda akan mendapatkan daun yang lembut dan tebal, siap diolah menjadi salad, smoothie, atau hidangan panas. Ini adalah sumber energi yang luar biasa setelah melewati musim dingin. Siapa sangka ternyata selada juga bisa ditanam menjelang musim dingin. Ini pasti mengejutkan banyak orang. Tentu saja tidak semua varietas cocok untuk metode ini. Kita harus memilih varietas yang paling tahan terhadap cuaca dingin atau embun beku. Idealnya, yang paling pas untuk tujuan ini adalah jenis selada berbentuk kepala dan jenis selada daun. Contohnya varietas seperti Moscow Greenhouse, Berlin Yellow, atau selada Romaine. Varietas-varietas ini mampu mentoleransi embun beku ringan dan akan cepat tumbuh subur begitu musim semi tiba. Menanam selada sebelum musim dingin memungkinkan Anda memanen hasilnya 2 hingga 3 minggu lebih awal dari biasanya. Dan sayuran hijau selada yang muncul lebih awal, inilah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita setelah melewati musim dingin. Penanaman harus dilakukan sedini mungkin, idealnya pada bulan November, agar benih tidak sempat berkecambah sebelum waktunya. Siapkan bedengan jauh-jauh hari. Buat alur atau larikan yang dangkal, kira-kira sedalam 1 cm. Taburkan benih, gunakan sedikit lebih banyak dari biasanya, lalu tutup dengan gambut kering atau kompos. Di musim semi, begitu tanah mulai melunak dan mencair, benih akan segera mulai berkecambah. Untuk mempercepat proses ini, Anda bisa menutup bedengan tersebut dengan kain penutup baris atau agrofibre. Hasilnya, Anda akan mendapatkan daun selada yang kokoh, renyah, atau bahkan kepala selada kecil menjelang perayaan Mei. Ini adalah cara terbaik untuk mengejutkan semua orang dengan selada segar langsung dari kebun Anda, sementara tanaman orang lain bahkan belum mulai tumbuh. Bagaimana dengan sup musim semi perdana? Tentu saja, itu adalah sup asam hijau dari daun sorel. Untuk bisa menyajikan sup ini secepat mungkin, kita harus menanam sorel di musim gugur. Tanaman ini adalah tanaman tahunan, perennial, dan menanamnya di musim gugur adalah cara paling andal untuk memperbanyaknya menggunakan biji. Sepanjang musim dingin, benih akan melalui persiapan alami, sehingga saat musim semi tiba, ia akan menghasilkan tunas yang serempak dan kuat. Tanaman yang ditanam dengan cara ini akan memberikan panen yang baik, berupa daun muda yang lembut dan sedikit asam, bahkan di tahun pertama. Anda bisa mulai menanam sorel dari akhir Oktober hingga sebelum datangnya salju beku pertama. Pilih varietas seperti Krupno Lisni, daun besar, atau Belfilski. Kedalaman tanam benih hanya 1 cm saja. Sorel menyukai tanah yang subur dan sedikit asam. Penaburan benih ini bisa ditutup tipis-tipis dengan mulsa.
Di musim semi, tanaman muda akan tumbuh pesat, dan pada bulan Mei Anda sudah bisa memotong daun pertama untuk diolah menjadi hidangan kuliner andalan Anda. Dan di tahun-tahun berikutnya, tanaman sorel di lokasi yang sama akan terus memberikan panen sejak awal musim semi, hanya dengan perawatan yang minimal. Ini sungguh investasi waktu dan benih yang sangat menguntungkan. Bagi Anda pecinta hidangan Italia dan cita rasa yang unik dan tajam, maka arugula adalah jawabannya. Sayuran hijau dengan perpaduan rasa kacang dan mustard ini memang sedang naik daun. Namun, ada kelemahannya. Saat cuaca panas, daunnya cepat mengeras, dan tanamannya akan segera berbunga, bolting. Penanaman di akhir musim tanam yang dingin, undersowing, dapat mengatasi masalah ini. Arugula yang tumbuh di awal musim semi, saat suhu masih sejuk, akan menghasilkan daun yang sangat lembut dan aromatik. Bibit yang ditanam pada musim gugur akan mulai berkecambah segera setelah salju mencair, memungkinkan Anda memanen jauh lebih cepat dibandingkan jika menanamnya di musim semi. Anda bisa menggunakan varietas apapun, misalnya poker atau rokoko. Waktu terbaik untuk menabur adalah akhir musim gugur, sekitar bulan November. Taburkan benih pada alur tanam yang telah disiapkan dengan kedalaman sekitar 1 cm. Arugula sangat toleran terhadap dingin. Benihnya dapat bertahan dengan baik selama musim dingin di dalam tanah. Di musim semi, Anda akan mendapatkan kecambah yang padat, yang kemudian dapat Anda jarangkan. Tanaman muda hasil penjarangan ini sudah bisa Anda konsumsi. Penjarangan juga memungkinkan sisa tanaman untuk tumbuh lebih besar dan menghasilkan lebih banyak daun hijau. Arugula segar, harum, langsung dari kebun Anda sendiri di bulan Mei. Bukankah ini impian setiap gourmet? Arugula ini akan menjadi dasar salad yang sempurna dan pelengkap yang luar biasa untuk pizza atau pasta Anda. Dan inilah dia sayuran yang sering dilupakan atau disepelekan oleh banyak orang. Parsnip. Umbi akarnya yang manis dan aromatik adalah hidangan lezat sejati. Ciri khas utamanya adalah benih parsnip ini sangat cepat kehilangan daya kecambah dan sangat sulit untuk tumbuh. Menanamnya saat menjelang musim dingin atau sebelum embun beku pertama adalah satu-satunya cara yang hampir pasti menjamin pertumbuhan kecambah yang baik. Selama musim dingin, benih akan mengembang, mengalami stratifikasi, dan pada musim semi akan tumbuh tanpa hambatan. Terlebih lagi, umbi yang dibiarkan mengalami embun beku di dalam tanah dipercaya menjadi lebih manis dan lebih beraroma. Varietas terbaik untuk tujuan ini adalah Krugli dan Lucci Izvesek. Tanamlah parsnip pada akhir musim gugur, tepat sebelum embun beku benar-benar datang. Kedalaman penaburan benihnya adalah 2 hingga 3 cm. Perawatan di musim semi sangat minim, cukup membersihkan gulma dan menjarangkan tanaman. Panen parsnip dilakukan pada akhir musim gugur, setelah embun beku pertama. Sebagian umbi bahkan bisa dibiarkan di dalam tanah sepanjang musim dingin dan digali saat awal musim semi. Mereka akan tetap segar dengan baik di bawah salju. Ini adalah tanaman yang sangat mudah dirawat, lezat, dan sudah pasti layak mendapat tempat di kebun Anda. Bagi Anda pecinta arugula, pasti akan menyukai sawi salad atau mustard greens. Sayuran hijau ini punya rasa pedas yang khas dan pertumbuhannya sangat cepat. Sama seperti tanaman cruciferous lainnya, sawi ini tidak tahan panas dan hari yang terlalu panjang, sehingga ia mudah berbunga atau mengalami bolting. Untuk itu, penanaman saat cuaca mulai dingin adalah solusi jitu agar mendapatkan panen daun yang lembut, segar, dan berkualitas tinggi. Tanaman akan memanfaatkan udara sejuk dan kelembaban di awal musim semi untuk tumbuh secara aktif. Anda bisa memilih varietas seperti Volnuska atau Murafuska. Tanam benih sawi di bulan November di tanah yang sudah dingin bahkan membeku untuk mencegah perkecambahan dini di musim gugur. Kedalaman penanaman tidak lebih dari 1,5 cm. Di musim semi, benih sawi ini akan menjadi salah satu yang pertama berkecambah. Hanya dalam 20 hingga 30 hari setelah muncul tunas, Anda sudah bisa memanen daun pertamanya. Daun sawi salad yang masih muda adalah bahan yang sangat baik untuk isian sandwich, salad, atau bahkan okroska, sup dingin khas Rusia. Daun ini memberikan sentuhan rasa pedas yang menyenangkan dan sensasi segar pada masakan. Selain itu, sawi ini juga merupakan tanaman siderata, pupuk hijau, yang sangat baik untuk menyuburkan dan menyehatkan tanah. Jadi, setelah panen, Anda cukup mencampur sisa tanaman ke dalam tanah.
manfaatnya pun jadi ganda. Sekarang saya mau cerita soal tanaman yang namanya unik, Valerianella, atau kita kenal juga sebagai selada jagung, mace. Tanaman ini benar-benar harta karun bagi Anda pecinta sayuran hijau yang tumbuh paling awal di musim semi. Valerianella ini luar biasa tahan terhadap cuaca dingin. Kecambahnya bahkan bisa bertahan di suhu beku hingga minus 15 derajat Celcius. Karena itu, kita bisa menaburnya sebelum musim dingin tiba tanpa perlu khawatir gagal. Daunnya yang lembut, sedikit berminyak, dan beraroma kacang akan muncul di bedengan Anda sebagai salah satu sayuran paling awal. Penanaman Valerianella bisa dilakukan kapan saja, termasuk di akhir musim gugur, sekitar bulan Oktober atau November. Cukup tebar benihnya ke dalam parit sedalam kurang lebih 1 cm, lalu tutup dengan tanah. Di musim semi, begitu salju mencair, Anda akan langsung melihat roset-roset kecil berwarna hijau yang rapi. Pertumbuhannya memang tidak terlalu cepat, tapi stabil, dan tidak takut pada embun beku susulan. Anda bisa memanennya dengan memotong seluruh roset daun, atau cukup memetik daunnya satu persatu. Selada ini sangat cocok dikombinasikan dengan jenis sayuran hijau dan sayur mayur lainnya. Ditambah lagi, tanaman ini mudah sekali menyebar sendiri, self-seeding. Jadi, cukup tanam sekali, dan kemungkinan besar Anda sudah menjamin pasokan sayuran hijau awal musim untuk beberapa tahun ke depan. Kita pernah membahas penanaman bibit bawang atau bawang set. Namun, ada cara lain, menanam bawang langsung dari bijinya, yang biasa disebut biji bawang hitam, dengan menanamnya di akhir musim tanam. Metode ini punya beberapa keunggulan. Pertama, harga biji jauh lebih ekonomis daripada harga bibit bawang. Kedua, Anda menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan bebas dari penyakit yang sering dibawa oleh bahan tanam, bawang set. Ketiga, hanya dalam satu musim tanam, Anda dapat menumbuhkan umbi bawang penuh tanpa perlu melalui tahap bibit, set. Untuk penanaman di akhir musim, pilihlah varietas bawang yang tahan dingin, seperti Danilovsky 301 atau Strigunovsky lokal. Biji bawang perlu disemai sekitar akhir Oktober atau awal November pada tanah yang sudah disiapkan dengan baik dan kaya nutrisi, subur. Kedalaman penanaman biji adalah sekitar 2,5 cm. Area tanam harus diberi mulsa, ditutup, menggunakan gambut atau kompos matang setebal 2 hingga 3 cm. Di musim semi, bibit akan muncul sangat cepat. Bibit yang terlalu rapat ini harus dijarangkan dengan hati-hati. Dengan perawatan yang tepat, menjelang akhir musim panas, Anda akan memanen bawang dengan hasil yang luar biasa. Umbi yang kuat, sehat, dan sangat tahan lama saat disimpan di musim dingin. Mari kita bahas sedikit tentang tanaman yang terlihat eksotis, padahal sebenarnya sangat mudah tumbuh di iklim kita. Boraz, atau dikenal juga sebagai daun timun. Daun muda dan bunganya memiliki aroma dan rasa timun yang segar. Ini adalah tambahan yang sempurna untuk salad, sup dingin, maupun minuman. Boraj adalah tanaman yang tidak rewel sama sekali dan sangat tahan dingin. Ia juga dapat menyebar dengan sendirinya, swasembada benih, dengan sangat baik. Dengan menanamnya sebelum musim dingin, Anda akan mendapatkan tanaman yang paling kuat dan paling cepat tumbuh. Benih boraks cukup besar, jadi taburkan di akhir musim gugur pada kedalaman 2 hingga 3 cm. Tanaman ini tidak membutuhkan perawatan khusus. Saat musim semi tiba dan tanah mulai menghangat, tunas akan muncul dengan ciri khas daunnya yang berbulu halus. Boraks tumbuh dengan sangat cepat. Tak lama lagi, Anda sudah bisa menikmati hijaunya daun dengan sensasi rasa timun tersebut. Selain dapat dimakan dan indah dipandang, bunga biru cerah berbentuk bintang ini juga merupakan sumber madu yang sangat baik. Mereka akan menarik lebah dan serangga bermanfaat lainnya ke kebun Anda. Cukup tanam boraks sekali, dan kemungkinan besar Anda tidak perlu repot menanamnya lagi. Ia akan mengurus dirinya sendiri. Mari kita beralih ke tanaman-tanaman tahunan atau perennial, yang juga sangat cocok ditanam di musim gugur. Yang pertama adalah estragon, atau yang lebih kita kenal sebagai tarragon. Ya, ini dia tanaman yang terkenal digunakan untuk membuat minuman legendaris itu. Tarragon segar adalah rempah-rempah beraroma khas yang cocok sekali untuk marinasi, saus, dan juga hidangan daging. Musim gugur adalah momen paling ideal untuk menanam atau membagi rumpun tarragon. Jika Anda sudah memiliki tanaman ini, Anda bisa dengan hati-hati menggali dan membagi rizoma, akar rimpang menjadi beberapa bagian.
Pastikan setiap bagian memiliki beberapa mata tunas baru. Jika Anda baru membeli bibit, penanaman di musim gugur tetap yang paling dianjurkan. Tanaman akan punya waktu cukup untuk menguatkan akar sebelum datangnya embun beku, sehingga di musim semi ia akan langsung tumbuh dengan cepat. Tanamlah di lokasi yang mendapat sinar matahari penuh pada tanah yang gembur dan memiliki drainase yang baik. Estragon sangat tidak menyukai genangan air. Setelah penanaman, Anda bisa memberikan sedikit mulsa di sekitar tanaman. Di musim semi, Anda akan mendapatkan tunas yang kuat dan beraroma jauh lebih cepat dibandingkan jika Anda menanamnya saat musim semi. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk menikmati rasa uniknya sepanjang musim panas. Pilihan tanaman tahunan hebat lainnya yang cocok ditanam saat musim gugur adalah rhubarb. Tangkai daunnya yang juicy dan asam muncul paling awal di musim semi. Ini menjadi bahan dasar yang sempurna untuk membuat kompot, minuman segar, atau kue pai yang lezat. Musim gugur, khususnya akhir September hingga awal Oktober, adalah waktu yang paling ideal untuk menanam atau memindahkan rhubarb. Cara perbanyakan yang umum adalah dengan membelah rimpangnya. Pastikan Anda memilih hasil pembelahan yang memiliki 1 hingga 2 tunas besar dan akar yang sehat. Pilih lokasi penanaman rhubarb yang permanen, karena tanaman ini bisa tumbuh di tempat yang sama hingga 15 tahun. Tanah harus diolah secara mendalam dan harus sangat subur. Tambahkan banyak bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang ke dalam lubang tanam. Saat menanam, tunasnya tidak boleh ditimbun terlalu dalam. Tunas harus sejajar dengan permukaan tanah. Setelah ditanam, siram tanaman dengan baik dan berikan lapisan mulsa. Selama musim dingin, tanaman akan berakar dengan kuat, dan di musim semi nanti, rhubarb Anda akan menunjukkan pertumbuhan yang sangat subur. Sebaiknya jangan panen pada tahun pertama, agar tanaman bisa mapan dan menguat. Namun, mulai tahun kedua, rhubarb akan dengan senang hati memberi Anda tangkai daun penuh vitamin. Dan sebagai penutup daftar kita, mari kita bicarakan bukan hanya soal makanan, tapi juga soal keindahan. Karena kebun itu juga bisa menjadi pemandangan yang indah bagi mata. Banyak bunga semusim bisa kita tabur menjelang akhir tahun, dan hasilnya, bunga-bunga ini akan mekar jauh lebih awal dari biasanya. Jenis-jenis bunga tersebut termasuk calendula, cornflower, escassolzia, cosmos, iberis, dan godetia. Cara menanamnya sama seperti menanam sayuran. Kita tabur di akhir musim gugur saat tanah sudah mulai sedikit membeku. Biji-biji bunga ini tidak takut pada embun beku, dan selama musim dingin, mereka akan menjalani proses stratifikasi alami. Saat musim semi tiba, mereka akan tumbuh bersamaan dan sangat serempak, segera setelah cuaca memungkinkan. Tanaman yang tumbuh dari hasil penaburan akhir tahun ini biasanya lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih tahan terhadap penyakit. Mereka juga berbunga 2 hingga 3 minggu lebih cepat daripada bunga yang ditanam di musim semi. Anda sudah bisa menikmati warna-warna cerah pertama di kebun, sementara orang lain baru sibuk menyiapkan bibit. Selain itu, bunga-bunga ini juga akan menarik serangga penyerbuk yang bermanfaat ke kebun Anda, yang tentu saja akan berdampak positif pada panen sayuran dan buah beri Anda. Jadi, jangan lupa siapkan sedikit area tanah untuk bunga-bunga di musim gugur ini. Nah, itu dia teman-teman. 20 ide cemerlang untuk mengubah kesibukan berkebun di musim gugur menjadi antisipasi pesta panen di musim semi. Mulai dari bawang putih yang pedas, lobak yang kriuk, aneka sayuran aromatik, bahkan bunga-bunga pertama. Penanaman lebih awal ini bukan sekadar cara untuk mendapatkan panen dini. Ini adalah filosofi berkebun cerdas yang menghemat waktu Anda di musim semi dan memberikan kepuasan tak terkira dari hasil sukses pertama. Hal yang paling menakjubkan, banyak tanaman ini yang setelah melalui ujian dingin seperti itu, tumbuh lebih kuat, lebih sehat, bahkan rasanya lebih enak. Alam sendiri yang memilih benih yang terkuat, dan kita hanya sedikit membantunya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap Anda sudah mulai menyusun rencana penanaman musim gugur Anda. Jika video ini bermanfaat, silakan berikan like. Ini sangat membantu perkembangan channel kami. Dan tentu saja, subscribe agar tidak ketinggalan tips berkebun terbaru. Dan sekarang, satu pertanyaan untuk Anda. Tanaman apa yang biasanya Anda tanam di akhir musim? Bagikan pengalaman dan tanaman favorit Anda di kolom komentar. Mari kita kumpulkan gudang ilmu terlengkap ini bersama-sama. Sampai jumpa di episode berkebun berikutnya.